Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan halo semuanya. Kembali lagi dengan saya yaitu Yayang Resmana. Di video sebelumnya saya udah memberikan tips atau cara belajar Inggris ala saya. Namun di video yang satu ini, saya akan memberikan tips yang berbeda lagi dari yang berbeda sebelumnya, yaitu cara agar bisa bernyanyi dengan enak dan merdu yang seperti biasa, ala saya sendiri dan pengalaman saya sendiri dalam melakukan sesuatunya tersebut sampai berhasil. 1. Suara kita harus sehat, karena kalau suara kita lagi serak, abis, apalagi batuk pasti nyanyinya gak bakalan merdu. Dan yang pasti cara menjaganya supaya suara kita saat nyanyi gak habis dan serak, yaitu, jangan teriak-teriak gak jelas. Kalau suara kita udah capek, harus istirahat dulu. Dan kalau kita contohnya lagi presentasi di kantor saat kerja, kalau kita udah capek ngomongnya, istirahat dulu, dan minum air dulu segelas, jangan seember ya teman-teman. Itu dilakukan supaya suara kita tetap dalam kondisi baik dan sehat. 2. Jangan nyanyi maksa, maksudnya yaitu, kalau kita bernyanyi saat nada tinggi lalu kita gak tercapai nadanya, jangan dipaksa ya teman-teman, supaya suaranya gak terluka alias rusak. Dan kalau kita saat nyanyi nadanya kerendahan juga, sama, jangan dipaksa juga, sesuaikan saja nadanya dengan suara kita ya teman-teman supaya domba botak banci gak nyengir dadakan dengan upil rusak di dalam sumur. 3. Kita harus enjoy saat nyanyi, jangan mikir dan jangan kaku dan juga jangan kayak lagi disetrap saat nyanyi. Jadi enjoy saja, caranya ya jangan mikirin apa-apa, seperti mikirin teknik vokal, liriknya gak tahu. Mikirin pakaian kita, atau bahkan mikirin mengapa tikus warnet ingin poligami dadakan sambil catur dengan kumis buruk. No, jangan ya, kita fokus saja ingin menyampaikan cerita lagu tersebut kepada penonton. Karena kalau mikirin apa-apa, jadinya kita gak fokus. Kalau kita gak fokus, maka suaranya tersebut nadanya goyang dan melenceng kemana-mana, dan ekspresinya juga jadi datar gak enak. So enjoy saja, karena kalau enjoy sekali lagi, penonton yang dengerin kita saat nyanyi pun bakalan enjoy juga. Oke siap ya teman-teman. 4. Kita harus mengatur nafas saat nyanyi, karena nafas adalah pondasi kita untuk bisa bernyanyi merdu dan enak. Percuma kalau suara bagus, tapi nafasnya gak bagus seperti ngos-ngosan saat nyanyi, dan mudah capek saat nyanyi, tentunya suara kita pun jadi gak enak dan merdu untuk didengar. Dan penonton saat mendengarkan juga pun jadi gak nyaman karena nafas kita ngos-ngosan pendek, ya seperti contohnya, kalau kita lihat orang gak bisa nafas, ya pastinya kita pun lihatnya jadi gak nyaman juga. Seperti itu teman-teman. Lalu gimana caranya supaya kita saat nyanyi nafasnya gak pendek alias mudah capek ngos-ngosan? Tentunya saat kita nyanyi harus tahu saat cara memenggal kalimat. Jangan ada kalimat panjang dalam lagu terus kita gak mampu untuk dinyanyiin satu nafasnya. Kita malah mengejar memaksa dalam kalimat lagu tersebut untuk dinyanyiin satu nafas, apalagi kalau nyanyi sambil telan lemari glosir bohong terus sambil juga kawin molor dadakan dengan bayi kadal. Jangan sampai ya, nantinya kitanya bakal capek dan ngos-ngosan saat nyanyi, dan kalau ngos-ngosan saat nyanyi tentu saja yang dengar pun jadi gak nyaman dan gak enak. So, atur nafas sebaik mungkin ya teman-teman, biar suara kita jadi merdu dan enak. 5. Pitch-nya harus pas. Apa itu pitch?
Pitch adalah ketepatan tinggi rendahnya nada, baik pada alat musik maupun suara. Pitch juga akan menentukan fales atau tidak falesnya suatu nada. Intinya pitch itu adalah ketepatan suatu nada. Seperti tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lalu cara melatihnya gimana? Telinga kita harus peka terhadap nada. Caranya: 1. Kita harus nyanyi setiap hari. 2. Harus latihan vokal seperti vocalizing. Dan ketiga, kita harus bermain alat musik apapun dan kapanpun dengan sering, asal jangan ngelawak sambil ngompol di toko kurus yang lagi tipes akut akibat parabola warnet comean terus. Karena kalau semakin sering mainin alat musik dijamin 70% suara kita saat nyanyikan pas pitch-nya atau nadanya dengan suara kita tersebut, dan kalau udah pas, kita bernyanyinya akan merdu dan enak karena pitch-nya pas. 6. Artikulasi harus jelas. Apa itu artikulasi? Artikulasi adalah pengucapan kata-kata atau lirik dalam sebuah lagu saat kita nyanyi dengan jelas. Karena kalau artikulasinya gak jelas, nanti yang dengar pun jadi bingung. Seperti ngomong ngapa sih itu orang? Nah begitu teman-teman, tapi di sisi lain mungkin artikulasi yang gak jelas itu kadang menjadi style atau gaya tersendiri. Tetapi ini adalah hal dasar dulu yang harus kamu lakukan, supaya kecoa pasar saat mau kawin gantung dengan ketombe buntung tidak merepotkan laci konter yang lagi angin duduk akibat kalender bengek udah siksa kuku kupret. Karena kalau artikulasinya udah jelas saat nyanyi, maka nyanyinya atau suara kitanya tersebut bakalan merdu dan enak. 7. Harus sering rekaman dan evaluasi. Jadi kalau kita ingin punya suara merdu harus sering merekam suara kita saat nyanyi. Merekamnya pun bebas mau pakai video ataupun audio. Lalu setelah direkam, kita dengerin kembali nyanyian yang kita rekam tersebut. Di situ kamu evaluasi dengan detail, seperti mana nih menurut kita suaranya bagus. Lalu kita lanjut dan kembangin, dan mana juga nih menurut kita suara ini gak enak atau kurang baik, kita perbaiki di situ, karena itu adalah proses untuk mendapatkan suara yang bagus. Dan kalau bisa posting rekaman tersebut di sosial media, asal jangan posting di perut monyet bengkok yang lagi merokok di konter yang lagi banci akut ya, biar orang lain yang memberi masukan baik untuk suara kita di komentar tersebut. 8. Harus ada ekspresi saat nyanyi. Percuma juga kalau menurut saya semua teknik vokal udah jago, tapi kalau nyanyinya tersebut gak ada ekspresinya atau penjiwaannya dalam bernyanyi, percuma, suara kitanya juga pun jadi gak bakalan merdu. Karena kan saat kita nyanyi itu ingin menyampaikan cerita kepada pendengar, nah kalau kita gak tahu atau kurang tahu ceritanya, maka nyanyinya tersebut bakalan kurang enak jadinya datar. Lalu bagaimana caranya supaya kita bernyanyi dengan ekspresi yang pas dan gak lebay? Kita harus tahu cerita di dalam lirik lagu tersebut, lalu, nyanyikanlah dari hati Anda dengan tulus, karena kalau nyanyi dari hati maka akan sampai juga ke hati penonton juga saat kita nyanyi. Dan nantinya tikus bongkok yang tunangan paksa dengan traktor bohai tidak jadi. 9. Harus merawat suara, yaitu dengan cara, jangan makan gorengan, susu kopi, yang asin-asin, pedas manis, minuman dingin, dan asam ketika kita mau bernyanyi. Minimal beri jarak 2 jam saja sebelum nyanyi kalau kamu mau memakan makanan tersebut. Karena kalau kita memakan makanan tersebut,
bakalan nyangkut di leher yang mengakibatkan kita bakalan sering berdaham apalagi saat nyanyi. Jadi gak bakalan bersih suaranya. So caranya, supaya kita punya suara merdu saat nyanyi adalah 1. Harus minum air putih 8 gelas sehari. Tapi jangan sekaligus, tetapi sedikit-sedikit tapi sering, itu yang bagus. 2. Kalau saya pribadi dulu, makan atau minuman yang sering saya konsumsi supaya punya suara bagus yaitu peras jeruk nipis 2 buah dan tuangkan ke gelas, lalu tambah 2 sendok madu dan kapur sirih sekuku serta terakhir garam juga sekuku. Setelah itu aduklah bahan-bahan tersebut sampai halus dan merata lalu minumlah 1 minggu sekali. Jamin suaramu bakalan bagus, karena saya sendiri juga sudah mempraktekannya. Ketiga yang terakhir ya pemirsa, yaitu Anda harus sering-sering berolahraga, seperti berenang, jogging itu bagus juga teman-teman untuk melatih nafas. Asal jangan jogging dengan kecoa konter yang udah cerai nikah dengan BH beku akibat jamban pincang direbus dadakan oleh domba banci. Dan selain itu olahraga juga bisa membuat tubuh sehat dan juga suara kita pun bakalan sehat, karena kalau suara udah sehat nyanyiin bakalan merdu dan enak. Nah gimana teman-teman, paham gak apa yang saya sampaikan ini? Mohon maaf ya teman-teman bila saya ngomongnya kepanjangan, terus mungkin agak belat-belit ngomongnya, atau juga bikin bingung. Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman, sekali lagi. Karena ini baru pertama kali saya membuat konten ngomongin tips seperti ini teman-teman, dan seperti biasa kalau ada yang baik dan gak baiknya dari saya, mohon maaf ya teman-teman. Ambil saja yang baiknya saja dan campakkan saja yang buruknya dari saya, supaya saat kadal bengkok mau catur dengan kolor bunting di atas genting warnet centil, parabola konter gak di blender oleh cicak ompong, karena sesungguhnya manusia itu gak ada yang sempurna. Semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sukses, salam damai, dan salam luar biasa buat Anda semua.